Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, Waalaikumsalam alhamdulillah warahmatullahi bersama Prof. wabarakatuh. Aba ya, provokator kebaikan. Ya, alhamdulillah di hari ini juga terus kita berusaha memberikan manfaat yang baik untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk selalu dukung channel Prof. Aba agar kemanfaatannya terus berlanjut sampai akhir hayat bahkan sampai sudah tidak ada di dunia ini lagi. Amin, insya Allah. Gimana Prof. Aba? Sehat kabarnya? Alhamdulillah Saya sehat. makin seger ini ya. Agak lemes karena kemarin dorong orang dari Tanah Baru sampai rumah. Wah, luar biasa. Kemarin gue cukup jauh ya. Dorong pakai sepeda, dia naik sepeda, saya dorong naik sepeda. Wah, luar biasa. Oke, Prof. Abah. Iya. Karena ada sebuah mungkin pertanyaan yang cukup bagus, Pak, ya, dari beberapa orang. Kadang-kadang ada di mana titik orang itu lagi down gitu ya. Mungkin tadi lagi bekerja sesuatu, bekerja keras atau mendapatkan kesuksesan man sudah di atas, tiba-tiba ada di titik down yang memang ada masalah besar yang dihadapi gitu ya. Nah, kadang-kadang terjadi permasalahan, kadang-kadang dia berlarut-larut untuk ya akhirnya nggak ngapa-ngapain, bingung, pusing, bahkan di titik-titik terparahnya bisa sampai ke tahap bunuh diri Bundir, gitu ya. bundir. Bundir lah seperti itu. Nah, bagaimana sih menyikapi orang-orang yang kita memberikan arahan di titik seperti itu, apa yang harus memang orang tersebut lakukan? Gitu ya. Karena memang banyak kasus, nanti tiba-tiba dia ditipu dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan gairah kembali, semangat hidup lagi walaupun pasti tekanan makin tinggi, bagaimana cara menghadapi di situasi seperti itu, Prof. Abah? Mungkin boleh dikasih nasihatnya nih di channel kita. Bukan nasihat, ini sharing aja. Sharing. Baik, pertanyaannya bagaimana kalau kita sedang mengalami down kecil, down sedang, down besar, lalu untuk bouncing back. Kalau di dunia perbandingan kemajuan dulu ada namanya teknik benchmarking. Jadi kalau kita mau maju, kita punya perusahaan karyawannya 10, kok nggak maju-maju ya? Cari perusahaan lain yang karyawannya juga 10 tapi maju kencang. Gitu kan? Perusahaan kita punya karyawan 100, bidangnya X, nggak maju-maju atau mandek gitu. Cari perusahaan lain yang bidangnya sama, karyawannya juga kurang lebih 100, modalnya juga bisa. Kok dia bisa maju? Lalu kita studi banding. Studi banding itu tadinya tujuannya gitu, benchmarking. Demikian pula dalam hal kegagalan. Ada contoh bagus, ini ekstrim ya. Dulu ada seorang pemuda namanya Buckminster Fuller. Dia keluar dari kuliah bukan karena nggak pinter, tapi karena dia menurut pikiran dia, gue nggak jadi apa-apa kalau terus kuliah. Jadi keluar dari Harvard, kerja di perusahaan packaging dan seterusnya, banyak macam-macam. Lalu buka bisnis. Panjang ceritanya, singkat cerita bisnisnya bangkrut. Punya anak satu, perempuan, meninggal. Dan dia ragu sakunya tinggal beberapa sen. Lalu karena dia sedang down, yang tadi ditanya Mas Arta, bahkan ada orang yang sampai mau bunuh diri. Nah ini termasuk Buckminster Fuller ini. Dia tinggalnya di Michigan, cari danau yang tebingnya paling curam, berdiri di pinggir danau, sudah siap lompat. Itu bawahnya karang ya, kalaupun ke air juga jatuh pasti tenggelam. Nah sebelum dia lompat, dia bertanya dulu, apakah ada orang lain di dunia ini yang nasibnya lebih buruk dari saya? Dunia ini kan 7 miliar penduduknya, masa cuma dia yang paling apes? Ya kan? Jadi akal sehat dia menjawab, kayaknya ada deh orang lain yang nasibnya lebih buruk dari dia. Ya bukan hanya anak meninggal, bukan usaha bangkrut, mungkin lebih parah lagi. Dia bilang sendiri, kayaknya ada. Terus dia nanya lagi, hipotesa ini namanya. Apakah orang yang nasibnya lebih buruk dari saya itu bunuh diri? Terus dia jawab sendiri, kayaknya enggak. Gitu. Nah terus ngapain saya bunuh diri? Ada orang lain yang nasibnya lebih buruk dan tidak bunuh diri, maka dia melangkah mundur, batal bunuh diri dengan sepenuh hati itu, nggak perlu bunuh diri. Karena tadi itu ada orang lain yang nasibnya lebih buruk dan dia juga tidak bunuh diri di belahan dunia yang lain ini, meskipun dia nggak tahu namanya. Lalu dari situ dia mengajukan pertanyaan ke diri saya sendiri, is it possible for a man, ini bahasa Inggrisnya gitu ya, with only a few penny in his pocket, bisa membuat sisa hidupnya bermanfaat untuk orang banyak. Itu tesis dia. Mungkinkah seorang laki-laki yang nasibnya lagi terpuruk seperti ini, duit tinggal beberapa sen di sakunya, sisa hidupnya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, berbekal pertanyaan itu dia mulai lagi bergelut dengan itu, kehidupannya, dia tekuni hobi utama dia yaitu di bidang desain,
Dia mulai mendesain kubah-kubah yang dasarnya segitiga seperti ini. Pernah ke Taman Mini Kandang Burung? Itu kan segitiga disambung-sambung begini. Nah, itu salah satu desain dia. Lalu berkat pertemuan penemuannya itu dipatenkan. Nah, sejak usia berapa itu hasil kerjanya mulai dihargai orang. Dipanggil sebuah perguruan tinggi, dikasih gelar honoris causa. Satu perguruan tinggi dapat gelar. Nah, gelarnya ini luar biasa. Bidangnya ya, hukum, sastra, engineering, psikologi, macam-macam. Coba tebak gelar dokternya berapa dia dapat? Sampai 2-3 bulan sebelum meninggal, dia masih dapat gelar dokter lagi. Dari universitas-universitas besar di Amerika dan dunia. Tebak, gelar dokternya berapa? 4 atau 7? 7 Pak. 7 lagi. Ternyata bukan 4, bukan 7. 47. Itu kalau ditulis selembar kertas kan cuma 24 baris tuh. 24, 24, 48, 2 lembar. 47 gelar doktornya. Dan beberapa tahun yang lalu ada seorang ahli kimia memeriksa struktur karbon, kimia ya, struktur karbon. Ternyata struktur rumus karbon itu bentuknya segitiga-segitiga begini, Pak. Akhirnya struktur karbon itu dikasih nama fullerina, karena nama si Buckminster itu Buckminster Fuller. Jadi fullerin C6, fullerin C6. Itu rumus kimia untuk struktur karbon mengabadikan namanya si Buckminster Fuller. Begitu saudara-saudara sekalian, salah satu cara untuk menghindari down dan keinginan untuk mengakhiri hidup, caranya adalah membayangkan ada nggak orang yang nasibnya lebih buruk dari Anda dan ternyata dia bangkit. Gitu. Nah, kalau Anda nggak bisa membayangkan sendiri, perlu baca buku-buku atau autobiografi orang-orang yang hidupnya mungkin jauh lebih buruk dari Anda. Rajin-rajin buka internet, tulis aja di Google misalnya orang-orang sukses yang berangkat dari kegagalan. Itu pasti seabrek-abrek. Orang-orang sukses di Indonesia berangkat dari kegagalan. Atau orang-orang sukses dari start from zero to hero. Orang-orang sukses berangkat dari kegagalan di Amerika, di Brasilia, di Vietnam, di Kamboja. Kan Google mudah aja, teksnya, bahasanya nggak ngerti, translate Indonesia. Dari sekian banyak cerita yang Anda baca, insya Allah Anda akan ketemu kesimpulan, loh kalau mereka aja bisa, kenapa saya harus nyerah? Kalau mereka aja bisa bangkit dari keterpurukannya, kenapa saya harus bunuh diri? Itu salah satu contohnya. Hari ini saya kedatangan tamu itu Mas Ajis duduk di sana ya, tapi belum mau tampil di depan kamera. Terima kasih sudah hadir. Beliau buat saya, meskipun usia beliau lebih muda, itu guru pengalaman hidup. Karena dia juga mulai hidup di Jakarta dengan tentang berenang dan sakit-sakitan dan sebagainya, tapi luar biasa bisa bangkit dan sukses sampai sekarang. Mudah-mudahan suatu saat beliau mau duduk di sini ngobrol bareng untuk berbagi kisah hidupnya, untuk menyemangati teman-teman yang seumur, lebih muda atau lebih tua, karena masalah kehidupan ini bisa menimpa siapa aja nggak pandang umur. Dan kita bisa belajar dari siapa aja nggak pandang umur. Baik, Gitu, Mas. luar biasa sekali Prof. Aba atas sharingnya ya. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini dan di titik lagi down, bingung ngapa-ngapain, gelisah, ya, tidak ada kata menyerah ya, tidak ada kata yang merasa paling menderita ya. Kadang-kadang kita perlu mengobservasi dan melihat lebih dalam. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut lagi di video selanjutnya. Tetap dukung kami di channel Prof. Aba ya, Provokator Kebaikan, untuk bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Terima kasih Prof. Aba atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.